Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi mengenai majelis-majelis dalam Muhammadiyah, poin 6 hingga 13. Anggota kelompok 9 yang pertama Gilang Ardika Rahman dengan NIM B100-170-306. Yang kedua Muhammad Fernanda dengan NIM B100-190-217. Dan yang terakhir Diva Ayu Pradani dengan NIM B100-190-207. Poin 6 yaitu Majelis Pelayanan Kesehatan Umum atau yang sering disebut dengan PKU. Majelis ini awalnya digerakkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dibantu oleh beberapa muridnya. Nama majelis ini sempat beberapa kali mengalami perubahan dari PKO, PKU, MKKM, hingga setelah Muktamar 46 tahun 2010 kembali menjadi Majelis PKU. Visi pengembangan dari Majelis PKU yaitu berkembangnya fungsi pelayanan kesehatan dan kesejahteraan yang unggul berbasis penolong kesengsaraan umum atau PKU sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kemajuan hidup masyarakat khususnya kaum duafa sebagai aktualisasi dakwah Muhammadiyah. Kemudian ada tugas dan fungsi dari Majelis PKU. Yang pertama yaitu sebagai penggerak terwujudnya infrastruktur kesehatan. Yang kedua, sebagai penggerak terwujudnya masyarakat yang sehat. Yang ketiga, sebagai penggerak utama dalam jejaring antar kelompok sosial yang mendukung masyarakat sehat dan mandiri. Yang keempat, berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat yang berperilaku sehat dan memanfaatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Yang kelima, menggerakkan terwujudnya infrastruktur kesehatan yang berkualitas serta dinamika kelompok yang berkesinambungan. Yang terakhir, mendorong dan mengembangkan kekuatan Muhammadiyah sebagai elemen dalam pemberantasan narkoba. Selanjutnya yaitu Majelis Pelayanan Sosial. Majelis ini berdiri bersamaan dengan berdirinya Muhammadiyah yaitu pada tahun 1912. Majelis ini memiliki beberapa aktivitas dalam bidang kesehatan yaitu mendirikan rumah sakit dan klinik. Sedangkan dalam bidang sosial yaitu mendirikan panti asuhan dan rumah miskin. Majelis ini sempat beberapa kali mengganti nama hingga pada akhirnya pada tahun 2010 pasca Muktamar 1 Abad Muhammadiyah di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pimpinan Pusat Muhammadiyah mengesahkan pembentukan Majelis Pelayanan Sosial sebagai pemekaran dari MKKM menyertai disahkannya Majelis Pelayanan Kesehatan Umum atau PKU. Visi dari Majelis Pelayanan Sosial yaitu berkembangnya fungsi pelayanan sosial yang unggul sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kemajuan hidup masyarakat khususnya kaum duafa sebagai aktualisasi dakwah Muhammadiyah. Kemudian misi dari Majelis Pelayanan Sosial yang pertama yaitu menggerakkan dan menyatukan seluruh potensi Muhammadiyah untuk meningkatkan profesionalitas dalam pelayanan sosial. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan dan kelembagaan sosial di lingkungan Muhammadiyah. Yang ketiga, mengembangkan kemitraan dan jenjang pelayanan sosial. Selanjutnya, tugas dan fungsi Majelis Pelayanan Sosial. Yang pertama yaitu menggerakkan dan menyatukan seluruh potensi Muhammadiyah untuk meningkatkan profesionalitas dalam pelayanan sosial. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan dan kelembagaan sosial di lingkungan Muhammadiyah. Yang ketiga, mengembangkan kemitraan dan jejaring pelayanan sosial. Yang keempat, merealisasikan amal usaha sosial sebagai sarana dakwah dan perkaderan. Selanjutnya yaitu Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan. Majelis Ekonomi dibentuk dalam rangka memajukan perekonomian warga
dan anggota Muhammadiyah sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab 2 Pasal 3 Ayat 8 yang berbunyi membimbing masyarakat ke arah perbaikan kehidupan dan mengembangkan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam. Tugas dan fungsi Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan. Yang pertama, merumuskan dasar dan tujuan sistem ekonomi Islam. Yang kedua, menggiatkan kegiatan anggota-anggota Muhammadiyah dalam bidang perekonomian anggota Muhammadiyah yang berdiri di luar ikatan persyarikatan. Yang ketiga, mendorong terbentuknya wadah atau organisasi perekonomian Islam di luar persyarikatan. Yang keempat, memberikan bantuan dan bimbingan kepada organisasi tersebut dan menjalin hubungan kerjasama dengan Muhammadiyah, serta mengusahakan bantuan dan fasilitas kepada pemerintah dan badan lain yang berhubungan dengan bidang. Selanjutnya, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Muhammadiyah memiliki Majelis Wakaf dan Kehartabendaan dimaksud agar barang wakaf dari pewakaf tetap lestari, abadi, mendatangkan kemanfaatan bagi agama, nusa, dan bangsa. Dan orang yang wakaf tetap mendapat amal jariah. Persyarikatan Muhammadiyah sebagai pengemban amanat menjaga, memelihara, dan melestarikan kebaikannya. Tugas dan fungsi Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Yang pertama, menggiatkan anggota untuk giat berwakaf. Yang kedua, memberi bimbingan kepada cabang-cabang tentang cara mengurus dan memelihara serta memanfaatkan barang wakaf dan hak milik persyarikatan. Yang ketiga, mengurus barang wakaf yang langsung dikuasai oleh pimpinan persyarikatan serta hak milik persyarikatan. Yang keempat, memecahkan kesulitan dan persoalan barang wakaf yang dikuasai oleh persyarikatan. Yang kelima, menyelenggarakan musyawarah kerja dan memberikan bimbingan praktis bidang wakaf dan hal. Selanjutnya, Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Majelis ini merupakan majelis yang dibentuk setelah Muktamar Muhammadiyah ke-45 tahun 2005 di Malang, sehingga merupakan salah satu majelis baru. Namun bukan baru sama sekali karena ia merupakan kelanjutan dari Lembaga Buruh Tani dan Nelayan atau BTN pada periode sebelumnya. Majelis ini mencanangkan misalnya sebagai berikut. Tertatanya kapasitas organisasi dan jaringan aktivitas pemberdayaan masyarakat yang mampu meletakkan landasan yang kokoh bagi permitisan dan pengembangan. Tugas dan fungsi Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Yang pertama, mengaplikasikan konsep-konsep gerakan seperti teologi atau fikih al-ma'un. Yang kedua, mengembangkan model-model pemberdayaan masyarakat yang bersifat bottom-up dan partisipatif. Yang ketiga, meningkatkan advokasi dan pendampingan terhadap kelompok miskin, buruh, dan kelompok duafa lainnya. Yang keempat, mengembangkan potensi sumber daya manusia untuk pemberdayaan. Selanjutnya, Majelis Hukum dan HAM. Majelis ini didirikan sebagai kelanjutan dan penyempurnaan dari Lembaga Keadilan Hukum PP Muhammadiyah pada periode sebelumnya, yaitu pada Muktamar ke-44 di Jakarta tahun 2000 dan Lembaga Hukum dan HAM. Setelah Muktamar 1 abad dikembangkan menjadi Majelis Hukum dan Tugas dan fungsi Majelis Hukum dan HAM. Yang pertama, melakukan penyadaran kepada masyarakat tentang hak asasi manusia dan demokrasi, termasuk lewat jalur pendidikan. Yang kedua, mengupayakan advokasi publik yang menyangkut kebijakan yang bersentuhan dengan kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga,
Membudayakan sadar dan taat hukum sebagai upaya penegakan supremasi hukum. Yang keempat, memberikan pelindungan. Selanjutnya, Majelis Lingkungan Hidup. Pendirian majelis ini merupakan perkembangan dari Lembaga Lingkungan Hidup atau LLH yang dibentuk sebelum Muktamar 1 Abad. Sesudah Muktamar 1 Abad pada tahun 2010, disahkan terbentuknya Majelis Lingkungan Hidup sebagai bentuk konkret dari kepedulian Muhammadiyah dalam mencermati masalah-masalah lingkungan hidup, yang dalam perkembangan terakhir banyak muncul permasalahan dalam masyarakat. Lingkungan sosial kemasyarakatan untuk program dan kegiatan dari MLHPP Muhammadiyah meliputi 1. Pengkajian dan penelitian dalam masalah lingkungan. 2. Pendidikan dan pelatihan untuk pendampingan masyarakat dalam pelestarian dan pemberdayaan lingkungan. 3. Workshop teologi atau etika Islam tentang lingkungan, sehingga menumbuhkan kesadaran umat Islam dan warga Muhammadiyah terhadap keseimbangan lingkungan sebagai bagian dari sistem kehidupan Islami. 4. Melaksanakan diskusi dan seminar lingkungan. 5. Penerbitan jurnal dan buku-buku tentang lingkungan dan peran persyarikatan. 6. Pembentukan komunitas peduli lingkungan dan advokasi terhadap kasus-kasus lingkungan dan pemberdayaan lingkungan hidup. Tugas dan fungsi Majelis Lingkungan Hidup. Yang pertama, mengembangkan aktivitas pendidikan dan dakwah lingkungan guna memberi pengertian tentang pengelolaan lingkungan yang benar dan membangun kesadaran tentang pentingnya kelestarian lingkungan hidup. Yang kedua, mendorong tumbuhnya kesadaran baru tentang etika lingkungan di kalangan masyarakat luas, termasuk dalam dunia usaha yang cenderung mengabaikan kelestarian lingkungan. Yang ketiga, melakukan kampanye sadar lingkungan secara luas dengan bekerja sama dalam berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta. Selanjutnya, Majelis Pustaka dan Informasi. Majelis ini mengalami beberapa pergantian nama. Semula di masa Kiai Haji Ahmad Dahlan didirikan Majelis Taman Pustaka, kemudian menjadi Majelis Pustaka dan sejak Muktamar ke-45 di Malang diubah menjadi Lembaga Pustaka dan Informasi. Tugas dan fungsi Majelis Pustaka dan Informasi. Yang pertama, membangun kemampuan dan keluasan jaringan kekuatan informasi, serta Pustaka Muhammadiyah sebagai organisasi Islam modern di tengah era kehidupan masyarakat. Yang kedua, mengorganisasi dan memperluas kelengkapan perpustakaan sebagai sumber pengetahuan dan informasi bagi perserikatan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi informasi dan publikasi sebagai instrumen bagi pengembangan peran perserikatan. Yang keempat, pengembangan kerjasama dalam pengelolaan pustaka dan publikasi secara lebih terorganisir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.